Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada, dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Dan kembali dengan saya Bung Ropan, saya akan berbicara tentang Kylian Mbappe. Hari ini Kylian Mbappe Lotin, genap berusia 24 tahun, meninggalkan usia 23 tahun kemarin di saat final melawan Argentina 18 Desember dan mengalami hal yang sangat menyakitkan, menyedihkan, kekecewaan luar biasa bagi Mbappe karena dia gagal membawa Prancis secara back to back menjadi juara dunia setelah Rusia 2018 dan secara dramatis juga Prancis yang mengejar ketinggalan 0-2 dari Argentina menyamakan kedudukan 2-2, tertinggal lagi dengan 2-3, menyamakan lagi 3-3 dan kalah dalam adu penalti dengan 2-4. Itu yang membuat Mbappe sampai saat ini ketika dia berulang tahun yang ke-24 dia seperti belum move on dari kekecewaan itu, di mana ia tertunduk lesu di lapangan di Stadion Lusail ikonik ya di Qatar ini, seakan tidak menerima hasil yang sangat pahit dalam karir dia, walaupun sempat juga dibujuk oleh sang presiden Prancis Emmanuel Macron memeluk dia. Ya agak terharu sekali kalau bisa melihat bagaimana seorang presiden harus turun ke lapangan ya, mendapatkan Mbappe yang terduduk lesu, ya menatap mungkin langit-langit yang kosong karena dia sangat bersedih memang dengan kekalahan dari rekannya yang mengalahkan dia, Lionel Messi bersama dengan Argentina yang menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Prancis juga sedang memburu gelar ketiga kali, tapi Mbappe masih muda. Harapan ke depan masih panjang. Kalau Messi kan sudah mau gantung sepatu, sudah 35 tahun dan dia mengejar memburu gelar ini buat negaranya. Tapi apapun itu, Mbappe tidak menerimanya. Karena ini ambisi besar dalam karir dia. Dia masih 23 tahun dan ingin mendapatkan hadiah besar. Karena pada tanggal 22 hari setelah kalau Prancis juara, dia berulang tahun. Ini kado istimewa tentunya bagi Mbappe, tapi dia tidak mendapatkan itu. Mbappe lahir pada 20 Desember 1998 dan dia menjadi pemain muda terbaik pada Piala Dunia 2018 saat Prancis menjadi juara dunia dan mengalahkan Kroasia di final dengan 4-2. Dan dia saat ini memburu hal yang sama untuk bisa menjadi pemain terbaik yang diambil oleh rekan satu klubnya di Paris Saint-Germain, Lionel La Pulga Messi, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun Mbappe mendapatkan satu gelar juga yang tidak kalah prestisius, penting. Pencetak gol terbanyak Piala Dunia di Qatar, dia 8 gol. Sebelum melakukan itu sama 5-5 dengan Messi dalam hal mencetak gol. Perburuan itu luar biasa dari kedua bintang besar, dari Argentina satu, dari Prancis. Ketika Messi membuat gol, berada di atas Mbappe, kemudian dikejar lagi oleh Mbappe, Messi lagi unggul, dan akhirnya Mbappe menambah 2 gol lagi. 8 gol, Messi cuma 7 gol. Tapi Messi membawa Argentina juara dan terbaik, Mbappe walaupun runner up, dia menjadi pencetak gol terbanyak 8 gol. Orang terakhir yang mencetak 8 gol di Piala Dunia diciptakan oleh Ronaldo Nazario dari Brasil ketika membawa Brasil juara dunia pada 2002. Juga Piala Dunia berlangsung di Asia, di Korea dan Jepang. Mereka mengalahkan Jerman dengan 2-0 dan Ronaldo ikut punya andil besar. Jadi 8 gol dan setelah itu tidak ada lagi yang bisa membuat gol. Di 2006, 2010, 2014, 2018 baru kali ini Mbappe menyamai itu dengan 8 gol. Memang sulit selama ini karena paling-paling orang sudah mencetak 6 gol sudah dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak. Begitu sulit karena persaingan yang begitu tajam ya. Harry Kane dari Inggris ya membawa dirinya sebagai pencetak gol pada 4 tahun silam di Rusia, kemudian James Rodriguez dari Kolombia di 2014 ya. Kemudian di 2010 ada 4 pemain ya, termasuk ada Klose di sana, David Villa dari Spanyol, Wesley Sneijder Spanyol dan Diego Forlan dari Uruguay. Kemudian pada 2006 Miroslav Klose bahkan cuma dengan 5 gol. Dan di 2002 itu Ronaldo dari Brasil dengan 8 gol. Nah kalau bicara dengan top skor di Piala Dunia ini, berarti ya Mbappe ini adalah tercatat dalam sejarah. Harus menunggu 52 tahun baru seorang pemain bisa membuat hat-trick di Piala Dunia. Karena sulit seorang pemain itu bisa membuat 3 gol dalam final Piala Dunia. Siapapun tidak bisa melakukan itu. Pemain terakhir yang bisa mencetak hat-trick 3 gol dalam final Piala Dunia adalah Geoff Hurst.
striker dari tim nasional tiga singa Inggris. Ketika di final mereka mengalahkan Jerman dengan 4-2 di Wembley tahun 66. Nah berarti kalau hitung ke sini ya mungkin 52 tahun ya kalau nggak salah. Itu rekor bertahan lama dan baru dipecahkan ya disamain oleh Kylian Mbappe di Qatar 2022. Jadi kalau bicara dengan Pele, siapapun itu, Ferenc Puskás ya, itu tidak bisa yang bisa menyamai Gerd Müller dari Jerman, Rob Rosenbrink, Johan Cruyff Belanda, Mario Kempes, Leopoldo Luque Argentina, ada Paolo Rossi bahkan dari Italia, Klaus Fischer, tidak bisa. Ada Gary Lineker, Diego Armando Maradona, tidak mampu melakukan itu. Salvatore Toto Schillaci, Roberto Baggio, Romario, Bebeto, ya kita bisa melihat ada Ruud Gullit, Marco van Basten di Belanda yang muncul setelah itu. Tidak bisa melakukan, kalau bisa ada ya pemain yang bisa membuat hat-trick itu nggak akan mungkin seperti Geoff Hurst dan sekarang dipecahkan oleh Kylian Mbappe. Bahkan terus menerus ya mau Miroslav Klose di final, jadi nggak ada yang bisa mendapatkan seperti yang dilakukan oleh Geoff Hurst dan juga dengan Mbappe. Bahkan terus sampai di final ya, David Villa pun membawa Spanyol ke final dan juara, nggak bisa melakukan itu. Ya, Klose bahkan di 2014 juara, termasuk dengan Messi tidak bisa mendapatkan gol final yang baik. 2018 di Rusia juga, termasuk dengan Mbappe sendiri yang cuma 4 gol, tidak bisa mendapatkan itu. Ya, pemain-pemain Kroasia juga, mau dengan Modric apapun nggak bisa. Baru sekarang Mbappe dengan 8 golnya, luar biasa. Dalam 2 Piala Dunia sudah mencetak dengan 12 gol. Ini semakin dekat, dia akan lebih besar dari Messi bahkan. Kalau hal dalam pencetak gol nantinya, ya kita bisa melihat dia akan melampaui gol dari Miroslav Klose 16 gol di 4 Piala Dunia. Ya, kalau Messi kan di 5 Piala Dunia tuh hanya terhenti di 12 ya, 11-12 gol. Nah, sekarang bagi Mbappe peluangnya ada 2 sampai 3 Piala Dunia depan. Kalau Piala Dunia di Amerika nantinya itu di Kanada dan Meksiko juga ya 4 tahun depan. Dia bisa menambah 3 atau 4 gol lagi. Jadi dia bisa memecahkan rekor dari Miroslav Klose. Dia bisa menyamai itu dan bahkan bisa melampaui ya pencetak gol terbanyak. Luar biasa dalam 2 Piala Dunia kalau sudah bisa membuat 12 gol. Nah, di Piala Dunia ini selain 8 gol, dia unggul 1 gol di atas Messi karena Messi cuma 7 gol. Mbappe juga membuat 2 assist. Nah, di kualifikasi sebelum datang ke Qatar, dalam 6 pertandingan, dia membuat 5 gol dan 2 assist. Sekarang di Qatar hanya 7 pertandingan 8 gol. Berarti rata-rata hampir 1 gol dalam setiap pertandingan. Ini luar biasa. Dia seorang imigran ya, yang lahir itu di kota Saint-Denis. Ya, Saint-Denis ini komunitasnya itu 10 km ya jaraknya dari tempat kota dia lahir ke pusat kota Paris. Nah, Saint-Denis inilah yang ada stadion sangat megah, stadion Saint-Denis itu, Stade Frank kalau bisa dilihat. Stade Frank itu menjadi final Prancis. Wah, luar biasa ketika itu di 1998 ya, itu stadionnya megah dekat kota Paris ya 98. Wah, megah sekali stadion ini. Dan Mbappe berasal dari komunitas dekat kota itu. Dia lahir sebagai seorang imigran karena di pemain-pemain Prancis ini tim nasional Prancis lebih banyak itu imigran orang migran yang ada di sana ya. Tapi mereka tuh begitu kuat persatuan mereka. Persatuan, kesetaraan, persaudaraan yang sangat tinggi. Mulai dari Jean Tigana, ya, mereka kemudian berkembang lagi, ada Marcel Desailly, ya, ada Lilian Thuram di sana, ada Eric Abidal, terus ini, ya, Zinedine Zidane ya, dengan emigran dari Aljazair orang tuanya, dan kemudian sekarang sampai di Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini kan ayahnya dari Kamerun, Wilfred Mbappe, nah seorang penganut Kristiani, dan ibunya itu Aiza ya, Lamiri ya, dari Aljazair, seorang Muslim. Jadi dia dari golongan dua agama yang berbeda ya, tapi sangat akur, sangat kuat sekali mereka, saling menghormati ya dengan ibunya. Ibunya mantan atlet bola tangan, ya, si Aiza Lamiri ini ya. Dan bapaknya sampai sekarang menjadi agen untuk Kylian Mbappe. Jadi bagi Mbappe yang sudah berulang tahun saat ini nggak usah perlu terlalu berlama-lama bersedih. Ya keluar dia walaupun dia belum move on, tidak bisa menerima itu, tapi dia harus cepat ya keluar dari ini dan menatap ke depan karena jalannya masih panjang ya, masih sangat lebar ya. Dia bisa meneruskan apa sekarang Messi sudah membuat rekor demi rekor dan dia bisa menjadi pemain penerus dari Messi ya,
penerus dari Cristiano Ronaldo. Tidak ada lagi pemain lain yang bisa melakukan itu. Setelah Messi mungkin mundur gantung sepatu, pemainnya harapannya ada di Mbappe yang untuk bisa mendapatkan itu. Kebetulan usianya memang masih muda. Kalau Messi bisa bermain sampai 35 tahun, ya berarti Mbappe sekarang masih bisa sampai 10 tahun depan. Berarti kalau dilihat bisa ada 2 Piala Dunia, 3 Piala Dunia, bahkan mungkin dia bisa berada jika dia bisa menjaga kebugaran staminanya. Dan ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Luar biasa. Kalau bicara gaji, wah ini putus semua. Mau Messi, mau Ronaldo, mau siapapun sekarang ini. Dia per bulan itu mendapat 4 juta pound sterling. Itu ada 70 ya, 70-an ya. 70, mendekat 70 miliar. Ya, 70, sekian miliar rupiah. Ya sebulan 70 miliar. Gila, bener ya. Di 2023 gajinya itu nanti total itu akan dibayar 90,91 juta euro. Ya, dihitung aja sendiri itu berapa, udah pusing deh kalau bisa bicara soal gaji dia di 2023. Jadi dia pasti akan berkembang terus. Gajinya akan naik terus. Kalau sekarang sebulan tuh hampir mendekati 100 miliar rupiah. Bayangin aja kalau nanti tahun depan ini 2023 nantinya masih tahun baru itu sudah mendekati itu. Nggak akan ada pemain sebesar dia, segila dia gaji akan dia dapatkan. Ini rekor fantastis bagi seorang Kylian Mbappe ya, untuk bisa mengejar setahun bisa mendapatkan hampir 100 juta euro. Mana bisa itu bisa didapatkan oleh Mbappe dalam usia dia yang masih muda seperti ini. Dan dia terus akan mendapatkan jam bermain tinggi ya, bukan saja di PSG klub dia tapi juga di tim nasional. Bukan tidak mungkin juga dia akan menjadi kapten lagi kesebelasan ya. Ketika Hugo Lloris tidak ada di sana, dan dialah akan didaulat sebagai kapten, sebagai rajanya bagi Prancis. Jadi Prancis ini masa depan tim nasional masih ada, masih kuat. Pemain-pemain juga masih banyak pemain-pemain muda. Tinggal tergantung siapa pelatih akan menangani. Kalau Deschamps sekarang mungkin mundur karena kegagalan ini, masih ada pelatih-pelatih hebat mereka. Di antaranya masih ada Zinedine Zidane yang mungkin bisa diplot menggantikan posisi dari diri dia Deschamps ya. Tapi kembali ke Mbappe ini hal yang mengesankan buat dia untuk bisa menatap walaupun kalah di final dari Argentina, tapi saya bilang mengesankan karena dia menatap tahun 2023 dengan sangat cerah ya. Dia akan berkonsentrasi sekarang untuk ke Euro, karena Euro 2024 nantinya akan berlangsung di Jerman sebagai tuan rumah dan akan memulai kualifikasi pada 2023. Dia alihkan ke sana sebelum nantinya tampil di 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko untuk Piala Dunia. Dan kita akan melihat tidak ada lagi bintang besar lainnya hadir di sana. Ya, Mbappe lah yang nantinya syukur-syukur kalau Neymar masih ikut, karena Neymar juga mengatakan dia akan mundur dari tim nasional Brasil walaupun usianya masih memungkinkan. Tapi kalau cuma Mbappe sendiri ya dia akan menjadi raja dengan kualitas Prancis seperti sekarang ini ya, yang akan ikut bersama dengan tim ayam jantan ya, mereka akan menjadi favorit. Pasti juga akan berhadapan ujung-ujungnya bisa dengan Argentina, bisa dengan Brasil, bahkan mungkin lawan-lawan lain ya pasti Inggris yang akan mereka intip. Kemudian dengan Italia, kalau Italia lolos ya diharapkan ada Italia ya. Kita tinggal tunggu dengan perkembangan Jerman selanjutnya untuk dengan tim mudanya setelah gagal total di Qatar dan juga di Rusia dalam 2 tahun terakhir di fase grup. Nah, kita akan tunggu, tapi Prancis tetap akan menjadi favorit dengan Kylian Mbappe-nya. Sampai di sini ya, saya berbicara dengan Kylian Mbappe, Lotin yang berulang tahun. Jadi selamat ulang tahun untuk Mbappe, semoga sehat-sehat saja dan jangan lupa cepat-cepat keluar, jangan tidak bisa keluar dari harus cepat move on lah Mbappe ya. Dengan keadaan seperti ini ya lupakanlah masalah di Stadion Lusail Qatar. Dia sudah mencetak 3 gol dan 8 gol tapi gagal membawa Prancis juara dunia. Ya, ini jatah buat Argentina untuk saat ini. Ya, penghargaan besar buat rekannya Messi dan mereka akan kembali bersatu dalam satu klub. Pasti mereka akan ketawa-ketawa, akan cipika-cipiki ketika ketemu nantinya Messi datang dan Neymar datang. Ini 3 sahabatnya akan bersatu lagi di PSG. Menarik, kita akan menunggu PSG dalam pertarungan nanti di Liga Champions ke depan. Apakah 3 orang ini akan membawa PSG menjadi juara untuk pertama kali? Itu yang kita akan tunggu. Tentunya sejarah besar kalau PSG bisa menjadi juara di Liga Champions. Terima kasih buat W88 ya, kemudian Dabinter, jagonya pompa air, dan Astra Credit Companies, ACC serta Resto Delis, dan buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel YouTube Bung Ropan. Dan terima kasih, kalau tanpa Anda channel ini tidak akan berkembang.
Saya juga sudah membacakan tadi ya siapa-siapa 10 pemenang pertandingan final antara Argentina dan Prancis. Tinggal dihubungi nantinya, akan dihubungi besok oleh tim saya. Alamat Anda mengirimkan alamat Anda ke IG inilah Roban, IG saya. Oke, ciao.